Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 SDN 1 Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan muatan SBDP. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Yang ketiga, menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Nah, bagaimana anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Ya, seperti tampak pada gambar. Kelompok anak-anak sedang menyirami tanaman yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Jadi untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan, tentu saja kita harus merawatnya dengan baik dengan cara menyiramnya setiap hari dengan air secukupnya, memberikan pupuk, serta membersihkan lingkungan di sekitar tumbuhan tersebut supaya lingkungannya tetap bersih dan tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik. Ayo kita membaca. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut ini merupakan petunjuk perawatan melati yang Siti temukan dalam buku bacaan di perpustakaan. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Nah, susun seperti ini ya, tampak pada gambar. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, ambil campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang, letakkan di atas pecahan batu bata atau genting tersebut. Lalu yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Media lama ini maksudnya tanah atau wadah yang masih menempel pada akar bibit bunga melati. Letakkan seperti tampak pada gambar. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Nah, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang jangan memenuhi isi pot ya. Sisakan kurang lebih 2 cm untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan
pot di tempat yang diinginkan. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah tahu ya cara merawat bibit bunga melati di dalam pot. Sekarang buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Kira-kira sesuai tidak ya dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi? Ya, ternyata nomor 1 sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Juga sesuai. Kita beri tanda centang. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Ini tidak sesuai. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Untuk yang keempat, juga tidak sesuai. Harusnya campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan tidak sampai penuh. Yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ini sesuai. Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Ini sesuai. Yang ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Ini tidak sesuai. Harusnya kita menyiram dengan air secukupnya. Yang kedelapan, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Nah, bagian ini sesuai. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Seperti apa garis bilangan yang dipelajari Siti ya? Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Ini namanya garis bilangan, berisi dengan angka-angka dan sebuah garis. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan di ujung garis bilangan diberikan tanda panah. Ini artinya angka-angka tersebut tidak terhingga atau tidak terbatas. Lalu dari angka 1 ke angka 2 dan seterusnya itu memiliki jarak yang sama. Kita berikan titik-titik pada masing-masing angka. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu pada angka 2. Kita gambarkan garis bilangannya terlebih dahulu, lalu letakkan posisi A di angka 0. Lalu letakkan posisi B di angka 2. Kita bisa hitung jarak dari posisi A ke posisi B itu adalah 2 satuan. Nah, dari posisi A menjadi posisi B itu berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya, yaitu 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi dari titik 0 bertambah 2 satuan, hasilnya adalah 2. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami?
Mudah bukan? Selanjutnya, kita lihat contoh yang lainnya ya. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Kita gambarkan garis bilangannya terlebih dahulu. Panjang pohon sirih terletak di angka 4. Jadi dari angka 0 berjarak 4 satuan ke angka 4, dan dari 4 tumbuh 7 satuan sehingga terletak di angka 11. Dari 4 bertambah 7 satuan terletak di angka 11. Jadi panjang pohon sirih sekarang itu adalah 11. Kita dapat menuliskan penjumlahannya 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, anak-anak, sebagai latihan kalian, coba selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Sama 1, 2, dan 3. Untuk batas angka pada garis bilangan itu menyesuaikan ya. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, mari kita amati gambar-gambar motif kain batik tersebut. Motif kain batik ini terdiri dari motif daun dan bunga. Apakah anak-anak di rumah memiliki kain dengan motif daun dan bunga? Coba anak-anak fotokan kain batik yang kalian miliki dengan motif daun dan bunga. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.